Kalau kita dapat musibah, sesungguhnya musibah itu menjauhkan musibah yang lebih besar. Kalau kita dapat musibah, baca dulu alhamdulillah. Tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Pada kesempatan ini kita membahas seri ke-9 dari buku ini, berjudul Senyum di Tengah Badai. Senyum di tengah badai artinya tenang, bahagia di tengah ujian, di tengah ujian yang berat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surah Asy-Syarah ayat 6. Renungan pertama. Ini adalah janji pasti, bukan sekedar harapan. Ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat mulia ini bukan sekedar kata-kata untuk menghibur hati, bukan pula sekedar penenang sesaat bagi yang terluka, tapi ia adalah janji ilahi yang pasti. Inna ma'al usri yusra. Huruf inna itu disebut taukid, adatu taukid. Di sini mengungkapkan penegasan, inna sesungguhnya. Ma'a bermakna bahwa kemudahan menyertai kesulitan, bersama kesulitan, bukan sesudahnya. Tapi dalam kesulitan ada kemudahan. Dalam kesulitan ada kemudahan. Ini adalah pelajaran kejiwaan dan pendidikan kepribadian yang mulia, bahwa setiap kesempitan itu selalu membawa kebaikan. Setiap kesulitan itu datang bersamanya kasih sayang Allah. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran hingga seluruh rangkaian peristiwa tampak jelas. Ada ayat di surah At-Talaq. Para santri catat. Para ustadz, surah At-Talaq ayat 7. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Ada ayat di surah At-Talaq itu menjelaskan nanti sudah kesulitan baru datang kemudahan. Di ayat ini di surah Asy-Syarah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bersama, bukan nanti sesudah kesulitan. Ini bermakna para ulama menafsirkan ada kemudahan yang datang sesudah kesulitan. Ada kemudahan yang datang sesudah kesulitan. Dan ada juga kemudahan yang datang bersama kesulitan. Apa itu kesulitan? Apa yang dimaksud dengan kesulitan? Para ulama menghubungkan kesulitan ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Al-Baqarah 155 157. Walanabluwannakum
bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini yang dimaksud dengan kesulitan. Al-usr, kesulitan yang dimaksudkan dalam surah Asy-Syarah ini adalah al-bala. Al-bala walanabluwannakum. Sungguh kami pasti. Lam taukid dan nun taukid. Walanabluwannakum. Lam itu lam taukid yang berarti sungguh dan nun taukid yang berarti pasti. Pasti kami menguji kamu. Pasti kami Allah menguji kamu. Bisyai'in dengan sesuatu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit rasa takut. Dengan satu rasa takut. Rasa cemas. Itu ujian. Minal khawfi wal ju'i, rasa lapar, kekurangan bahan makanan, kemiskinan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, kekurangan uang, kemiskinan. Wal anfus, kekurangan pada diri. Ada dua maknanya. Kekurangan pada diri adalah kekurangan anggota keluarga, kematian anggota keluarga, orang yang dicintai. Wa naqsin minal amwal wal anfus, termasuk penyakit. Kekurangan pada kesehatan, Wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan, gagal panen. Itu semua adalah ujian. Dan ujian itu yang dimaksud dengan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Renungan kedua. Mengapa Allah tidak berfirman setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan? Allah berfirman dalam ayat yang lain sebagaimana yang telah dibacakan tadi di surah At-Talaq ayat 7. Ada juga ayat bahwa setelah kesulitan. Tapi di sini disebutkan bersama kesulitan ada kemudahan. Karena sebagian kemudahan itu benar-benar datang ketika kita masih berada di tengah badai ujian. Bentuknya bisa jadi Allah menurunkan ke hati kita cahaya pemahaman dan basirah, keyakinan yang benar. Pada saat kita diuji, iman kita tambah kuat. Pada saat kita diuji, iman kita tambah kuat. Pada saat kita diuji, kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hak dan mana yang batil. Pada saat Allah memberikan ujian atau dibukakan untuk kita pintu kesabaran yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Kita juga heran bagaimana bisa kita sabar, padahal biasanya kita kurang sabar. Allah kasih kepada kita ujian yang berat, dalam waktu yang sama Allah kasih kepada kita kesabaran. Itu adalah kemudahan. Syukur ki nasabara sabara muki. Syukur kiri Allah Ta'ala nasaba sabara muki. Tarima pacoba boleh di Allah Ta'ala. Itu kemudahan. Alangkah ruginya kita kalau kita dapat ujian lalu kita tidak sabar. Rugi ki. Narekodekta sabar. Kita rugi kalau kita tidak sabar. Jadi yang memberikan kita kesabaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir wa ma sabruka illa billah.
Bersabarlah dan sabarmu itu dari Allah. Sabarmu itu bersama Allah. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat-ayat terakhir ya. 127, 128. Itu di surah An-Nahl. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidak ada kesabaran kecuali dengan Allah. Jadi Wang Allah Ta'ala pareki pacoba, Wang Allah Ta'ala to pareki asak barasa. Itu nikmat dalam ujian. Itu adalah kemudahan dalam kesulitan. Atau Allah berikan kepada kita kekuatan hati yang menolong kita, atau gagasan yang menyelamatkan kita, atau ketenangan batin yang meredakan badai kesulitan. Maka kesulitan itu mungkin tidak langsung diangkat. Kesulitan itu tidak langsung diangkat oleh Allah. Bertahun-tahun diuji. Kita diuji oleh Allah bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Tapi Allah mengirimkan kemudahan kepada kita agar kita merasa tenang di dalamnya. Merasa tenang di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum kesulitan itu lenyap. Bisa jadi kita nikmati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena catat, sabar itu dari syukur. Sabar itu dari syukur. Sifat sabar bersumber dari sifat syukur. Komelok ki sabara syukur ki. Dengan syukur kita menjadi sabar. Dengan syukur kita menjadi sabar. Karena kita melihat nikmat-nikmat Allah di dalam musibah, kesulitan yang kita hadapi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis dalam kitab Madarijus Salikin kalimat yang indah. Beliau mengatakan, al-masaibu himyatun minallahi lak. Musibah-musibah itu adalah perlindungan dari Allah untukmu. Musibah-musibah itu adalah perlindungan dari Allah untukmu. Salah satu makna perlindungan ialah kalau kita dapat musibah, sesungguhnya musibah itu menjauhkan musibah yang lebih besar. Kalau kita dapat musibah, sesungguhnya musibah itu menjauhkan musibah yang lebih besar. Karena itu adalah perlindungan dari Allah untuk kita. Wadawaun yunaqqi qalbak. Yang kedua, musibah-musibah itu adalah obat yang menyucikan hatimu. Obat yang menyucikan hatimu. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin illa hatta syaukatil lati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa capek saja itu dikatakan sebagai musibah. Capek saja dikatakan sebagai musibah. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa capek, ditimpa penyakit, atau kesulitan ekonomi, atau kesedihan, sampai duri yang menusuknya, ditusuk duri bagian tubuhnya, kecuali semua itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadi
Musibah itu adalah obat yang menghapuskan dosa-dosa, menyucikan hati. Fayutahhirahu wa yuzakki. Lalu musibah itu membersihkan hati dan menyucikannya. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-ibtila'u lil mu'min, ujian bagi orang yang beriman, kal matari lil ard, bagaikan hujan untuk bumi, yutahhiruhu wa yunfihi wa yuthmiruhu wa yunammihi, yutahhiruhu wa yunammihi wa yuthmiruhu. Ujian bagi orang yang beriman bagaikan hujan bagi bumi. Hujan bagi bumi. Hujan itu membersihkan bumi, membersihkan tanah. Wa yunammihi, dan menumbuhkannya. Wa yuthmiruhu, dan menghasilkan buah. Itu dalam kitab Zadul Ma'ad. Itu tambahan penjelasan yang sangat baik, menjadi bahan renungan bagi kita agar kita tenang, senyum, mendapatkan musibah. Bersyukur, ada dalam hadis anjuran untuk bersyukur, membaca alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah, baca dulu alhamdulillah, baru kemudian baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah. Itu sunnah. Memuji Allah, kemudian membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sesudah itu berdoa. Itu renungan yang kedua. Renungan yang ketiga ialah satu kesulitan dan dua kemudahan. Dalam surah ini, ayat mulia ini diulangi 2 kali. Dan yang mengagumkan adalah bahwa pada kata al-usr, kesulitan, itu disebut dalam bentuk ma'rifah, pakai alif lam. Dalam ayat 5, fa inna ma'al usri yusra. Diulangi, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, al-usr pakai alif lam. Al-usr pakai alif lam, itu disebut ma'rifah. Artinya dikenal. Ma'rifah artinya dikenal. Kesulitan itu kesulitan yang dikenal. Yusra tidak pakai alif lam, nakirah. Dalam ilmu bahasa Arab disebut nakirah, tidak dikenal. Kemudahan itu tidak dikenal, tidak pakai alif lam. Ini diulangi 2 kali. Di ayat 6 diulangi lagi. Al-usr tetap pakai alif lam dan yusra tidak pakai alif lam. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa kesulitan itu 1, kemudahan itu 2. Kesulitan itu 1, al-usr, karena dua-duanya pakai alif lam, maka itu adalah sama, kesulitan yang sama, dan kemudahan dua-duanya tidak pakai alif lam, sehingga yang dimaksudkan bahwa kemudahan yang kedua berbeda dengan kemudahan yang pertama. Alangkah bijak ucapan sahabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan 2 ayat mulia ini. Beliau mengatakan tidak akan pernah satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Pasti kemudahan itu yang menang. Kemudahan itu yang menang. Inilah kaidah Rabbaniyah atau rumus ilahi yang mendidik hati untuk selalu optimistis. Selalu optimistis. Selalu ada harapan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan bahwa tidak ada satupun kesempitan kecuali di dalamnya ada pintu-pintu rahmat yang tersembunyi yang akan terungkap oleh waktu dan senantiasa diteguhkan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan yang keempat ialah seni mendidik jiwa di saat kesulitan. Ketika seseorang dikepung oleh cobaan, sangat mudah baginya untuk terjatuh pada keluh kesah. Sangat mudah untuk makdareke. Nareko diuji ki, nakena ki pacoba. Mudah untuk makdareke. Keluh kesah. Itu adalah tabiat manusia. Bahkan putus asa. Putus asa. Na'udzubillah. Atau hilang rasa percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah, na'udzubillah. Itu karena hawa nafsu dan setan. Namun ayat mulia ini mendidik jiwa yang beriman agar memahami bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Kesulitan bukan berarti kiamat. Kesulitan bukan berarti kematian. Kesulitan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah hanya tahap sementara yang penuh hasil dan balasan kebaikan, dan tahap ini tidak akan pernah kekal selamanya. Sepanjang apapun malam itu akan berujung dengan pagi, akan berujung dengan subuh. Ayat mulia ini mengingatkan bahwa sabar bukan hanya pilihan ideal, akan tetapi ia adalah gerbang menuju kelembutan-kelembutan ilahiyah. Para jamaah sekalian, kita mesti mendidik diri kita untuk sabar. Kita mesti mendidik diri kita untuk sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi dosa, dan sabar di dalam menerima ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tiga jenis kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi dosa, dan sabar di dalam menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sabar adalah qarinul iman. Sabar adalah temannya iman. Sabar adalah temannya iman. Bagaimana iman kita, begitulah kesabaran kita. Kalau iman kita kuat, sabar kita kuat. Kalau iman kita lemah, sabar kita juga lemah. Karena itu, sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Biasa kita dengar ada orang bilang, sabar itu ada batasnya. Biasa, ada batasnya. Sabar ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena sabar qarinul iman, selalu bersama iman. Kalau habis sabarnya, berarti habis imannya. Kalau habis sabarnya, berarti habis imannya. Na'udzubillah. Iman kita tidak boleh habis. Karena itu kita perkuat kesabaran agar kita perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah. Surah Al-Ma'arij ayat 5. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.